Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas materi tentang usaha, daya. Nah, kita akan bahas dulu materi tentang usaha. Usaha itu didefinisikan sebagai banyaknya gaya yang dilakukan setiap perubahan. Sebelum kita memahami apa itu usaha, coba adik-adik lihat gambar di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas materi tentang usaha, daya, dan pesawat sederhana. Nah, kita akan bahas satu persatu terlebih dahulu. Kita akan bahas terlebih dahulu tentang usaha. Nah, siapa di antara kalian yang suka mendekor ulang kamarnya? Karena belajar di rumah hampir 1 tahun ini. Biasanya ya cewek-cewek ini pada suka mendekor ulang kamarnya. Nah, ketika kalian mau mendekor ulang kamar, tentunya banyak bagian-bagian di kamar itu yang kalian pindah posisinya. Nah, ketika kalian memindah posisi barang yang ada di kamar kalian, maka kalian sedang melakukan suatu usaha. Nah, dorongan yang kalian berikan untuk memindahkan meja ataupun memindahkan lemari, baik itu berupa dorongan maupun dalam bentuk tarikan, maka kalian sedang memberikan suatu usaha. Nah, sebenarnya apa sih itu usaha? Nah, kalian bisa lihat gambar pada gambar di samping ini, ketika beberapa orang sedang memberikan dorongan pada mobil tersebut. Nah, mendorong mobil ini merupakan gaya di mana dengan harapan mobil ini akan terjadi suatu perpindahan. Ketika mobil ini berpindah, maka kita sudah melakukan suatu usaha. Nah, sebelum memahami tentang usaha, kalian harus terlebih dahulu tahu dulu tentang gaya. Nah, gaya itu adalah cara untuk membuat benda menjadi bergerak ataupun berhenti. Nah, contoh nih, misalnya ini ada sebuah mobil yang diam pada posisi awal, kemudian diberikan gaya tarikan atau dorongan pada mobil tersebut sehingga mobil yang diam tadi menjadi berpindah posisinya. Nah, ketika posisinya berpindah, maka kalian sudah memberikan suatu usaha, sudah melakukan suatu usaha. Jadi, apa sebenarnya itu usaha? Usaha itu adalah gaya yang dilakukan untuk memindahkan benda sejauh perpindahannya. Dan usaha itu terjadi ketika energi dipindahkan dari suatu sistem ke sistem yang lainnya. Jadi, suatu benda dikenakan suatu usaha jika benda tersebut dikenakan gaya dan berpindah. Lalu kalau seandainya benda tersebut sudah diberikan gaya dan tidak berpindah, apakah ada usahanya? Nah, jika benda itu tidak berpindah, maka usaha yang kita lakukan adalah 0. Sehingga dari sini definisinya kita bisa merumuskan bahwa usaha adalah besarnya gaya yang dilakukan dikali dengan besarnya perpindahan. Atau kita lambangkan dengan usaha W sama dengan F dikali S. Di mana W itu adalah usaha yang satuannya adalah joule, F itu adalah gaya yang satuannya Newton, dan S adalah besarnya perpindahan benda yang terjadi. Satuannya adalah meter. Maka dirumuskan W sama dengan F dikali S. Nah, di mana W adalah usaha, F adalah gaya, S adalah perpindahan. Dan rumus ini bisa kita memudahkan, membantu adik-adik semua dalam menghafalnya. Kita buat dalam segitiga ajaib seperti ini. Karena W masukkan di atas ini,
F di bawah, W sama dengan F yang tegak itu artinya kali, dikali S. W sama dengan F dikali S. Kalau yang ditanyakan gayanya F, maka tutup F-nya, maka kita lihat sisanya adalah W. Kalau per itu artinya bagi, F sama dengan W per S. Kalau ditanyakan S-nya, maka S sama dengan W per F. Nah, begitu ya adik-adik rumus untuk usaha. Berikutnya kita lihat contoh soal supaya adik-adik bisa lebih memahaminya. Kita lihat, Lani mendorong rak dengan gaya sebesar 100 Newton. Nah, di sini kalian perhatikan ada kata gaya. Nah, mendorong dengan gaya sebesar 100 Newton. Gaya sebesar 100 Newton. Gaya itu lambangnya adalah F. Kemudian rak tersebut berpindah sejauh 10 meter. Nah, perpindahan itu adalah S. S-nya masukkan tulis 10 meter. Nah, lalu apa yang ditanyakan? Berapa besar usaha yang dilakukan oleh Lani? Usaha tadi rumusnya adalah W sama dengan F dikali S. Kita lihat F-nya tadi adalah 100, S-nya adalah 10 meter. 100 dikali 10, maka didapatkan hasilnya sama dengan 1000 Joule. Nah, jadi hasilnya adalah 1000, usaha yang dilakukan adalah 1000 Joule. Kita lihat berikutnya setelah usaha adalah daya. Daya adalah energi yang dipergunakan dalam setiap detik. Daya dapat ditentukan dengan cara membagi usaha dengan waktu. Jadi daya ini adalah energi yang digunakan dalam setiap detiknya. Sehingga secara matematis rumus daya itu bisa dirumuskan seperti ini. Daya sama dengan energi atau usaha per waktu. P sama dengan W per T, di mana P ini adalah daya, W adalah usaha, dan T adalah waktu. Untuk daya satuannya adalah watt, W usaha satuannya adalah joule, dan T waktu satuannya adalah sekon. Nah, dari sini kita bisa buat segitiganya adik-adik untuk mempermudah kalian dalam memahami rumusnya. Kita buat segitiganya. Nah, yang di atas ini adalah W. Nah, di sini adalah P-nya. Bahwa usaha, bahwa daya sama dengan usaha per dibagi T. Nah, P ini adalah daya, W adalah usaha, dan T adalah waktu. Sehingga didapatkan rumus P sama dengan W per T. Jika yang ditanyakan adalah usahanya, maka kita tutup W-nya. Maka yang terlihat adalah W sama dengan P dikali T. Ini rumusnya. Jika yang ditanyakan adalah T-nya, kita tutup T-nya. Maka T sama dengan W per P. Ini rumusnya. Nah, itu adalah rumus untuk daya. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya supaya adik-adik bisa lebih memahami. Kita lihat contoh soalnya. Lani memindahkan rak dengan usaha sebesar 1000 Joule. Nah, tadi usaha Lani adalah 1000 Joule. Usaha Lani adalah 1000 Joule. Usaha lambangnya tadi adalah W, sama dengan 1000 Joule. Kemudian
dalam waktu 10 sekon. Waktu tadi lambangnya adalah T. Kita tulis 10 sekon. Lalu yang ditanya, berapakah daya yang dikeluarkan Lani untuk memindahkan rak? Daya yang ditanya adalah P. Maka P sama dengan W per T. W-nya masukkan 1000 per 10, maka didapatkan dayanya adalah 100 watt.